Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus masyarakat Balikpapan yang tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari yang fitri ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga masih bisa bersilaturahmi, saling mendoakan dan saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita melalui program ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Al-Mustafa Al-Karim Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di pasca Ramadan atau di momen Idul Fitri 1442 Hijriah. Tentu hal penting di dalam kehidupan kita ini pasca Ramadan adalah bagaimana senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kurang lebih 30 hari kita sudah ditempa, kita sudah ditarbiyah, kita sudah dikondisikan agar meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan kepada surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin,
di mana surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Di antaranya di ayat ini Allah jelaskan ciri-cirinya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak, mendermakan, mentasarufkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Karena apa? Apapun yang kita infakkan, kita sumbangkan, insya Allah Allah akan menggantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Saba ayat 39, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan barang apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi dalam kondisi apapun tidak mengurangi semangat kita, niatan kita untuk selalu berinfak ya di jalan Allah. Kita bisa bagaimana membantu perkembangan keagamaan di Kota Balikpapan, khususnya Nahdlatul Ulama ya. Ada yang membangun madrasah, ada yang bangun sekretariat, gedung, tahfidz dan sebagainya. Itu yang perlu kita bantu. Masjid, musola yang membutuhkan, madrasah, pondok pesantren. Subhanallah, luar biasa. Atau kita bisa berbagi juga dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena kalau kita bisa mengurangi kesulitan mereka, insya Allah Allah akan menghilangkan kesulitan nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu, para pemirsa, kaum muslimin, hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Jadi yang pertama selalu berinfak. Yang kedua, ciri tanda orang itu bertakwa dijelaskan dalam ayat ini. Di samping alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Menahan amarah ini memang tidak mudah. Dibutuhkan kejernihan, kebersihan hati kita. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi segala persoalan yang notabene akan membuat kita marah. Tetapi ketika kita menahan amarah, menyelesaikan persoalan itu dengan hati yang bersih, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diselesaikan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, innamas syadid laisa syadid bisur'ati, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat berkelahi, bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah ya, ketika dia mau marah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man danam nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rawahu Tirmidzi. Orang yang cerdas sempurna akalnya adalah orang yang mampu menahan diri dan selalu berbuat, beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian, yaitu di negeri akhirat nanti. Sehingga dalam hal ini mudah-mudahan kita diberikan nilai-nilai ketakwaan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen yang mubarak, yaitu Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di ayat ini, tanda orang itu bertakwa, wal afina 'anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Di hari ini kita tentu setelah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen Ramadan yang barak ini, dianjurkan hari ini kita untuk senantiasa bersilaturahim agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaba ayyushatallahu fi rizqihi wa ayyusalu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin
diluaskan rezekinya, panjang umurnya, maka hendaklah senantiasa menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahim. Di samping itu, kita juga memaafkan kesalahan orang lain. Barangkali ada teman kita, saudara kita, pernah menyakiti kita, pernah menzalimi kita, tetapi ketika kita bisa memberikan ampun maaf kepada mereka, adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini," tidaklah kedua orang muslim yaltaqiyani, bertemu, fayatasafahani, kemudian berjabat tangan, illa ayaghfirallahu lahuma qabla ayatafriqa, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Oleh karena itu, hakikat Idul Fitri bukanlah kita memiliki sesuatu yang baru, perabot rumah yang baru, baju yang baru, semua serba baru. Ya, laisal aid liman bisal jadid walakinal aid liman taqwahu tazid. Bukanlah termasuk orang yang berhari raya, yaitu bajunya baru, tetapi yang dimaksud Idul Fitri adalah bagaimana nilai ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang senantiasa berbuat kebajikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga bahkan meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah, menjadi hamba yang muttaqin, mendapatkan keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon ampun maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.